Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 1 Desember 2021 kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten, yaitu emiten yang dimiliki oleh Barato Pacific, kemudian yang kedua adalah Buyung Putra Sembada, dan yang ketiga adalah Asuransi Jasa Tania. Jadi kita mulai untuk emiten yang pertama yang dimiliki oleh Asuransi Jasa Tania Terbuka dengan kode emiten adalah ASJT. Jadi kalau kita perhatikan ASJT itu di hari ini di tanggal 1 Desember 2021 itu dibuka di harga 157 dan memiliki rentang harga antara 155 sampai dengan 167 rupiah dan ditutup di 158 atau menguat sebesar 3 poin atau 1,94% jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat kemarin yang di 155 rupiah. ASJT sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 3,1 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 203,64 miliar dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi di 158,34 kali, di mana ASJT hari ini memiliki average price itu di perdagangan hari ini adalah sebesar 162 rupiah. Dan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak ASJT itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 160 itu sebesar 28.291 lot dengan 330 kali transaksi. Dan pada saat penutupan market itu kalau kita perhatikan di posisi bidnya itu tampak antrean terbanyak itu ada di harga 157 itu sebesar 10.232 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga 162 itu sebesar 3.349 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary dalam 30 hari kumulatif up and down, maka dapat kita peroleh informasi bahwa ASJT itu ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali, di mana kalau kita lihat rentang harga dari ASJT sendiri dalam satu bulan terakhir itu adalah dari 144 sampai dengan 172, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ASJT hari ini itu maka ASJT ini sudah berada tepat di rata-rata dalam satu bulan terakhir. Dan asing sendiri itu tampak melakukan pembelian di emiten ASJT itu sebesar 500, dan dalam satu minggu terakhir itu kalau kita perhatikan tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 24 juta rupiah itu di emiten ASJT, dan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 999 ribu rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan ASJT hari ini itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 162 dan broker BQ adalah sebagai top net seller-nya. Dalam satu minggu terakhir sendiri untuk ASJT kalau kita perhatikan itu tampak bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana broker MU itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 158 dan broker MG adalah sebagai top net seller-nya. Dan dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan tampak percentage K ini sudah memotong percentage D dan dalam pergerakan dalam area dari stokastik sendiri, sehingga kecenderungan harga kemungkinan masih akan bergerak ke atas, akan tetapi cuan mania perlu hati-hati karena ini volatilitasnya cukup lumayan tinggi sehingga seperti saham gorengan, sehingga perlu dipantau terus jika cuan mania masuk di emiten ini. Dan dari sisi volumenya sendiri kalau kita perhatikan tampak volume perdagangan dari ASJT hari ini cukup lumayan besar, itu jauh lebih banyak, hampir 3 kali lipat daripada perdagangan 30 November kemarin.
Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD, itu tampak MACD ini juga masih memberikan sinyal bahwa masih bergerak ke atas, tren belum berubah dalam uptrend, di mana garis MACD ini masih berada di atas garis signal, dan histogram juga masih berada di atas angka 0. Dan dari sisi EMA-nya sendiri, kalau kita perbesar, itu tampak dari EMA 8, itu kalau kita perbesar, tampak EMA 8 ini berusaha memotong EMA 200. Dan juga kalau kita lihat dari EMA 20-nya, ini tampak sudah memotong EMA 50, sehingga secara minor trend maupun middle trend, ini tampak tren masih bergerak ke atas. Sehingga bagi kami untuk ASJT ini memiliki support pertama itu di 152, dan support keduanya di 149, sedangkan resisten pertama itu ada di 165 dan resisten kedua ada di 172 rupiah. Cuman tetap kami ingatkan untuk cuan mania, kalau masuk di ASJT ini tolong diperhatikan secara seksama di perdagangan esok hari, karena pergerakannya cukup lumayan lincah. Dan emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Putra Sembada, Buyung Putra Sembada, itu dengan kode emiten adalah HOKI atau kita baca dengan Hoki. Jadi kalau kita perhatikan Hoki itu di hari ini tampak dibuka di harga 182, itu dengan rentang harganya adalah 180 sampai dengan 190 rupiah, dan ditutup di harga 185 atau menguat 3 poin atau 1,65%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 182 rupiah. Dan kalau kita perhatikan juga pergerakan dari harga, grafik harga daripada Buyung Putra Sembada itu tampak hari ini itu sudah mulai memantul. Dan hari ini sendiri Hoki memiliki volume perdagangan itu sebesar 1,28 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 1,79 triliun. Di mana price earning ratio-nya juga cukup lumayan tinggi, yaitu sebesar 116,35 kali, dan average price daripada Hoki di perdagangan hari ini adalah di 184,5 rupiah. Hoki sendiri hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, itu di 185 rupiah, itu sebesar 15.164 lot dengan 231 kali transaksi. Dan pada bid overnya sendiri pada saat penutupan market ini tampak di bidnya ini agak sedikit jomplang, hampir setengah daripada overnya. Dan di bid sendiri antrean paling banyak itu ada di harga 180, itu sebesar 9.171 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak itu pada saat penutupan adalah di harga 188 rupiah, itu sebesar 15.546 lot. Dan dari sisi price diary dalam 30 hari kumulatif up and down, itu dapat kita peroleh informasi bahwa Hoki itu ditutup hijau itu hanya sebanyak 7 kali, dan ditutup merah itu sebanyak 11 kali. Di mana rentang harga daripada Hoki dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 180 sampai dengan 196 rupiah. Dan dalam year to date-nya sendiri itu Hoki rentang harganya adalah di 180 sampai dengan 330 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Hoki saat ini itu boleh dikatakan Hoki ini sudah cukup lumayan murah, sehingga kalau cuan mania ingin masuk di Hoki esok hari itu mungkin bisa dicicil sedikit demi sedikit tergantung dengan money management dari cuan mania masing-masing. Dan asing sendiri hari ini tampak tidak melakukan transaksi di emiten Hoki. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar hanya 31 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing hanya masuk di emiten Hoki atau melakukan net foreign buy itu hanya sebesar 35 juta rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Hoki, kalau kita perhatikan hari ini itu tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi.
di mana broker AI adalah sebagai top net buyer-nya di harga 185 dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan hoki itu dari sisi bandar detektor itu tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini kompak dalam posisi netral, di mana broker KI adalah sebagai top net buyer-nya di harga 188 dan broker YP itu sebagai top net seller-nya. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga hoki saat ini yang 185, itu boleh dikatakan hoki ini cukup lumayan murah kalau dilihat dari sisi bandar detektor. Dan dari stokastiknya sendiri ini juga cukup lumayan bagus, tampak percentage D dan percentage K ini sudah berada di atas atau sudah mulai keluar dari area oversold-nya, dan tampak juga sudah terjadi golden cross di sini, sehingga kita tunggu besok untuk konfirmasi benar tidaknya terjadi golden cross. Jadi masih tetap perlu kehati-hatian dalam situasi COVID dan serangan COVID yang baru dan juga tapering dari Amerika. Ini perlu tetap jadi acuan kehati-hatian para cuan mania. Dan dari sisi volume perdagangannya sendiri kalau kita perhatikan hoki itu tampak hari ini volumenya sedikit lebih besar dari hari kemarin dengan posisi itu masih berada di bawah rata-rata dalam 20 hari transaksi. Dari sisi MACD-nya ini sedikit agak negatif. Jadi kalau kita perhatikan tampak garis MACD ini masih bergerak terus turun ke bawah dan berada di bawah dari garis signal. Demikian juga dengan histogramnya ini tampak masih bergerak di bawah area 0, walaupun kalau kita bandingkan dengan hari kemarin itu tampak histogram mulai sedikit mendekati angka 0, akan tetapi berdasarkan informasi dari indikator MACD itu tren masih belum berubah, di mana hoki masih dalam posisi downtrend. Dari sisi EMA-nya sendiri kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar itu tampak tren masih bergerak ke bawah, walaupun ekor daripada candle hari ini itu sempat menyentuh sampai dengan EMA 20-nya. Dan bagi kami sendiri untuk hoki ini memiliki support pertama itu di 179 rupiah. Dan support keduanya di 175, sedangkan resisten pertama itu ada di 193 dan resisten kedua itu ada di fraksi harga yaitu di 200 rupiah. Ini tetap bisa cukup lumayan cantik karena pergerakan hoki dari bulan Agustus itu kalau kita perhatikan dari bulan Juli lagi, dari bulan pertengahan Juli itu tampak paling rendah dia ada di 184, kalau ini di close-nya itu di bulan 15 Juli 2021 itu close di 184, sehingga demikian juga di hari ini itu paling rendah itu lowernya itu ada di 180, sehingga apakah akan berbalik arah ataukah masih melanjutkan turun akibat dari sentimen tapering dan COVID-19 ini. Dan akhirnya kita berpindah ke emiten ketiga yang akan kita bahas, yaitu emiten yang dimiliki oleh BRPT, itu kode emitennya dengan yang dimiliki oleh Barito Pacific. Jadi kalau kita perhatikan BRPT itu hari ini itu tampak dibuka di harga 930 rupiah atau loncat dari penutupan di hari kemarin yang di 920, di mana rentang harga daripada BRPT hari ini ada di 910 sampai dengan 950 dan ditutup di harga 925 atau menguat 5 poin atau 0,54% jika dibandingkan dengan penutupan di hari kemarin yang di 920 rupiah. Dan kalau kita lihat pergerakan grafik harganya sendiri dari saat penutupan itu tampak sudah sedikit mulai memantul tapi belum terkonfirmasi benar, jadi masih tetap perlu hati-hati kalau ingin masuk di sini. Mungkin boleh mulai cicil sedikit demi sedikit sesuai dengan money management dari cuan mania. Dan BRPT ini memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 65,59 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 86,72 triliun dengan pair-nya adalah 45,53 kali, di mana average price dari perdagangan BRPT hari ini adalah di 927,6 rupiah.
Hari ini tampak BRPT itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp930, itu sebesar 177.735 lot dengan 1.367 kali transaksi. Dan dalam akhir perdagangan itu tampak posisi bid dan overnya. Jadi kalau kita perhatikan posisi bid dari BRPT ini lumayan cukup kencang, itu hampir 3 kali lipat daripada posisi overnya. Dimana untuk bidnya sendiri itu paling banyak itu dijaga adalah di harga 900 sebesar Rp49.830, dan di overnya sendiri itu paling banyak dijaga di harga 935 itu sebesar Rp10.939. Dari sisi price diary daripada BRPT itu kalau kita perhatikan tampak BRPT itu dalam 30 hari up and down itu ditutup hijau sebanyak 12 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali. Dimana kalau kita perhatikan harga BRPT dalam 1 bulan terakhir itu rentang harganya adalah 910 sampai dengan 1100, dan year to date-nya sendiri itu tampak rentangnya adalah dari 800 sampai dengan 1225, sehingga boleh dikatakan harga BRPT ini cukup lumayan murah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar Rp18,41 miliar di emiten BRPT di hari ini. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan untuk BRPT itu tampak asing melakukan net foreign sale juga itu sebesar Rp72,75 miliar. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp21,39 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BRPT itu kalau kita perhatikan tampak top 1 broker maupun top 3 broker serta top 5 broker ini kompak melakukan big distribution, jadi sedang melakukan penjualan, di mana broker CC adalah sebagai top net buyernya di harga 927, sedangkan broker AK adalah sebagai top net sellernya. Dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan di emiten BRPT itu tampak bandar detektor memberikan informasi yang sama, itu di mana top 1 broker itu juga sedang melakukan big distribution, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini dalam posisi normal distribution, di mana broker LG adalah sebagai top net buyernya di harga 1044 dan broker ZP adalah sebagai top net sellernya. Dimana kalau kita lihat di bandar detektor secara broker itu tampak yang paling murah dari top 5 itu adalah broker CS broker SQ yang nilai average buy-nya di 993 dan broker MG di 988, sedangkan harga Barito Pacific sendiri pada saat penutupan itu di Rp925. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita lihat tampak hari ini sedang berusaha untuk membentuk golden cross, akan tetapi masih berada di area oversold. Ini perlu masih sedikit hati-hati, sehingga saran kami hampir sama dengan 2 emiten terdahulu itu kalau ingin masuk mungkin dicicil dulu, di tes air dulu itu bagaimana pergerakannya esok hari. Dan dari sisi volumenya sendiri itu tampak volume sedikit menurun dibandingkan dengan hari kemarin, akan tetapi kalau dari sisi rata-rata dalam 20 hari terakhir itu tampak volume sudah berada di atas rata-rata. Dan dari sisi MACD ini juga memberikan informasi yang sedikit kurang bagus, di mana garis MACD ini berada di bawah di bawah dari garis signal dan sedang menuju ke angka 0, dan dari histogramnya sendiri itu tampak menjauh dari garis 0, sehingga masih terkonfirmasi ini masih terjadi downtrend untuk BRPT. Dan dari sisi EMA-nya sendiri kalau kita perhatikan ini tampak terjadi downtrend yang cukup kuat. Nah, kalau kita perhatikan tampak EMA 50 ini berusaha untuk memotong EMA 200 dan juga EMA 5, 8 dan 13 itu tampak memotong EMA 20, sehingga perlu hati-hati bagi cuan mania untuk kedepannya, apakah BRPT bisa menembus support pertama yang di 905 dan support kedua di 885, ataukah akan memantul
ke 955 sebagai resisten pertama dan 990 sebagai resisten kedua. Sedangkan dalam 3 bulan terakhir, atau kalau kita perhatikan dari Juli 19 Juli itu tampak harga terendah itu ada di 800 rupiah. Sehingga kalau ini tertembus mungkin sebaiknya cuan money untuk cut loss dan tunggu agak di bawah sebelah sini. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk 3 emiten yang dimiliki oleh Asuransi Jasa Tania, kemudian Buyung Putra Sembada, dan Barito Pasifik yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.